Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak kelas 5 Al-Halili yang Ustaz banggakan. Suaranya Ustadz yang di rumah sudah jelas kah? Jelas kah suaranya Ustadz? Jelas. Oke, baik, jelas ya. Oke, kalau sudah jelas, alhamdulillah Ustadz akan mulai. Nih, untuk yang pertama, kita di tema 2, subtema 3, cerita bergambar. Siapa yang tahu cerita bergambar itu apa? Apa itu cerita bergambar? Apa cerita yang bergambar? Ada cerita bergambar apa ya? Komik, apa lagi? Komik, terus kan ada biasanya di majalah cerita itu ada gambar, ada cerita dan gambar. Itu apa komik apa enggak? Novel itu biasanya lebih banyak tulisannya ya. Nah, ada lagi apa? Karikatur ya biasanya ya. Cerita bergambar, tulisan belakang. Apa usaha cerita bergambar itu? Nah, ini ya. Pertama, ini memahami gambar cerita. Yang kedua yakni membuat gambar cerita. Oke, yang pertama dulu. Nah, silakan diperhatikan gambar yang ada di layar. Ayo, Zam. Putra, diperhatikan gambar yang ada di layar. Perhatikan dulu. Dibaca. Silakan dibaca. Tak kasih waktu 2 menit, silakan untuk membaca. Di halaman 97 buku tema 2. Buku tema 2 halaman 97. Ayo, Fahri, dibuka buku tema 2. Halaman 97. Azam, buku tema 2. Buku tema 2 halaman 97 dibuka. Sudah ketemu? Silakan dibaca dulu 2 menit. Ayo, yang di rumah juga membaca buku tema 2 halaman 97. Silakan. Sudah dibaca? Tak tunggu yang belum. Ayo Putra, masih membaca Putra, Fahri, Azam, dibaca dulu. Alvin, dia masih baca. Ayo Arkan Daris. 1 menit lagi. Sudah? Sudah ya? Yang di rumah sudah membaca? Sudah membaca yang di rumah? Sudah. Oke. Bisa lanjutkan. Gambar ini, gambar apa itu ceritanya itu? Siapa tokohnya? Todi dan siapa lagi? Semut. Apa yang terjadi antara Todi dan semut?
Semut menggigit topi sehingga bentul-bentul. Oke, semut menggigit topi sehingga bentol. Kenapa kok semut menggigit topi? Karena apa? Karena todi kenapa? Tidak membersihkan diri setelah makan ya. Jadi todi tidak bersih-bersih diri, langsung ketiduran. Akhirnya apa? Dikerubung semut. Kamu pernah dikerubung semut, nak? Belum pernah. Waktu kecil ya. Ya, Nizam pernah. Ustadz itu pernah gini, main-main dulu kan. Ternyata pas itu menginjak, sarangnya semut. Akhirnya semutnya itu ya, bukan semut hitam ya. Merahnya begitu. Semut apa itu namanya? Mati ya. Semut geni katanya ya. Semut geni. Semut geni itu semutnya merah, kecil bukan. Nah, itu yang bikin mana itu? Ada juga jenis semut yang kecil, merah. Itu biasanya semut yang makan gula, gitu, di luar ya. Kalau yang di luar itu biasanya semutnya di ya. Di hutan tambah gede lagi. Soalnya lebih besar lagi. Bikin jatuh, ternyata mereka membuat besar karena apa? Ustaz itu menginjak cara nah, semua itu termasuk masukannya di ya. Karena di kita lihat aja kemarin kelas online di kelas ini pekan kemarin kalau nggak salah. Ya. Ada Ustaz itu makan lupa nggak tak bersihkan. Ada sisa-sisa berwarna di lantai sini. Ternyata anak-anak selang 1 jam Ustaz kembali sudah banyak semut, tapi semut hitam. Nah, mau tak usir semut itu, nanti Ustaz Nasir datang. Apa yang terjadi kemudian sama Ustaz Nasir itu semutnya dibilangi, semut, tapi dari sini ya, dengan sini ya. Jadi semutnya nggak dibunuh, nggak boleh membunuh semut ya. Bilangin semut ya, ini Bismillahirrahmanirrahim. Jadi berdoa dulu sama Allah. Semutnya disuruh pergi, ayo semut ambil itunya tadi diambil malam-malamnya. Bawa uang di luar ya. Akhirnya 1 jam kemudian semutnya nggak ada. Jadi semutnya itu pergi, tapi dengan salah tadi itu makanannya kamu ambil bersihkan. Semutnya jangan dibunuh. Ya. Jadi itu ya. Semut itu adalah apa itu? Semut yang warna kuning. Waduh, Ustaz belum pernah semut warna kuning. Oh, itu kenapa kok di situ warnanya kuning, Ustaz? Ya mungkin bisa jadi yang membuat cerita ini apa namanya? Suka warna kuning ya, jadi semutnya diwarnai kuning. Oke. Ya. Selanjutnya, apakah gambarnya mendukung cerita? Jika iya, apa alasannya? Jika tidak, apa alasannya? Silakan. Ya. Ya, ditulis. Ada nggak? Nah, nggak ada ya ini ya. Nih, di halaman berikutnya halaman 98. Kamu isi. Ya, ya. Ya ya. Oke. Gambarnya mendukung cerita ya. Yang di rumah ya. Yang di rumah dengar suaranya Ustaz dengan jelas? Dengar? Dengar ya. Baik. Ini bisa ini kan aja dulu. Oke. Anak-anak yang di rumah dengar suaranya Ustaz ya? Dengar. Oke. Apakah gambarnya mendukung cerita? Jika iya, apa alasannya? Nah, silakan ditulis ya atau tidak. Kalau tidak, apa alasannya? Gambarnya mendukung cerita ya? Gambarnya topi sama semut, tapi ceritanya beda. Ceritanya Alvin naik cerita, kunci. Cocok ya gambar sama cerita. Jadi topi sama semut, tapi gambarnya topi sama kelinci, nggak cocok. Tidak ada kesesuaian.
Oke, baik, bisa lanjutkan slide berikutnya. Loh. Oh, di sini ya. Nah, cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Kamu catat ya itu ya. Cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Itu di sini nggak apa-apa. Tulisnya di sini. Ada yang kosong di sini. Gimana? Ini yang ini. Yang ternyata ini. Nah, ini ya. Ini Fahri. Apakah gambar tersebut kalau tidak tadi ceritanya tidak? Ya, karena gambar kalau misalnya gambarnya ya usah sentuh karena apa? Karena gambar dan ceritanya sesuai, ya, nyambung. Oke, contoh cerita bergambar adalah komik. Komik itu adalah cerita bergambar. Siapa yang senang baca komik? Banyak ya. Oke. Baik, lanjutkan. Oke. Bisa? Boleh dicatat? Kemudian yang berikutnya, nah ini contoh komik di halaman 98. Nah, dia halaman 98. Ya, kembali. Bawah, pakai ditulis ya. Nah, itu ya. Coba kamu perhatikan itu. Menurutmu apa saja ciri-ciri cerita tentang kamu yang itu? Ya, gambar nomor 1. Kak Diko membeli ikan. Ikan ditinggalkan dalam akuarium. Nah, yang kedua, apa ini? Mobil mengambil ikan dan diletakkan di lantai. Kak Diko melihat ikan dan di lantai. Pada ibu. Mengatakan di lantai. Aku memindahkan. Aku yang memindahkan, Kak. Kasihan ikannya kedulunya dulu. Ikan memang hidup di air, kopi. Ya Allah. Ya. Ikannya kedulunya. Ya. Itu adiknya masih belum mengerti. Ya. Oke, ciri-ciri komik. Silakan ditulis di buku halaman berapa itu? Halaman 99 ini ditulis. Nah, di sini Mas Fahri. Nih. Terus di situ ciri-ciri komik. 1. Ya, tulisan ya, di buku tulis ya. Nanti disalin di rumah ya. Ciri-ciri komik. Membuat gambar yang lebih banyak daripada teks cerita. Ya, dikira. Ya, sudah. Yang di rumah gimana? Bisa dengar suaranya Ustadz? Agak sedikit kurang jelas karena agak jauh dari mikrofon. Oke, baik. Ciri-ciri komik. Ini share screen-nya belum berubah ya? Belum. Nah, ya. Oke, bentar. Enggak berubah. Tuh. Oke, sudah dengar suaranya Ustadz Yudi? Sudah. Oke, sudah ya. Baik, Ustadz lanjutkan. Iya sih. Oke, ciri-ciri komik di halaman 99 ya. Yang di rumah oke, dengar suaranya? Dengar.
Oke, ciri-ciri komik sih sebentar tak arahkan dulu ke wajahnya Ustadz ini biar kayak ganteng ya. Sip. Kelihatan ya, Ustadz Yudi ya. Nomor 1, membuat gambar lebih banyak daripada teks cerita. Sudah ditulis? Alhamdulillah. Nomor 2, memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Nah, sudah? Ya, tulis. Tahu? Bisa nulis ya? Bisa nulis? Oh iya, selamat datang Mas Kenzo. Tak di ting. Nah. Ini kan. Oh gitu ya? Ini. Connecting. Oke, nomor 3. Waduh, kok cetok katanya Eno ya? Oh, gini aja nggak apa-apa. Gini aja, baca di S5. Nomor 3, gambar yang ada menceritakan urutan peristiwa. Gambar yang ada menceritakan urutan peristiwa. Sudah? Gimana yang di rumah dengar? Bisa ya? Halo Rafasya, Fahri Ahnaf, Dika, Andi Ahmed, Naila. Bisa ya? Nomor 3. Apa itu? Gambar yang ada menceritakan urutan peristiwa. Iya dong. Masuk antara gambar sama ceritanya beda. Ya. Gambarnya itu gambarnya Nizam sedang naik sepeda. Nah kok ceritanya Nizam sedang memasak. Nyambung apa enggak? Nyambung ya. Oke, lanjut. Nomor 4. Menambah nilai keindahan sajian atau tulisan. Ini nomor 4. Lihat, Mas. Kalau nggak tidak sini. Lihat. Ada di sini. Mas, terus bangun. Mas tanya bukan dulu saya. Nah, jadi yang paling ini. Lagi. Oke, ya. Nomor 5, mempermudah pembaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita. Sekarang bisa tanya kepada kalian, suka mana? Baca novel yang tulisan tok sama baca komik? Kenapa baca komik? Karena ada gambar. Dua-duanya suka, wah itu luar biasa. Ya. Nah ini beberapa contoh novel ya. Oh ini komik ini. Ini komik ya yang kita pegang ini. Ini bukan komik muslim ya. Komik muslim itu yang ada di dalamnya. Oh ini novel. Ini novel ini. KKPK ini ya. Ini banyak tulisannya daripada gambarnya. Kita tak nutup jendela dulu ya. Karena cuaca di luar sangat panas. Oke, alhamdulillah. Salam Mas. Baik. Kita lanjutkan. Sudah nomor 5 ditulis? Ya. Oke, baik. Terima kasih. Bisa kan? Sekarang bisa next. Bisa aja di slide berikutnya. Nah itu. Bisa dilihat slide berikutnya yang di rumah. Halo. Bisa ya. Nah, sekarang ada poster. Perhatikan poster. Silakan dibaca Mbak Nisa. Poster itu apa Mbak Nisa?
Oke, baik. Poster adalah contoh lain cerita bergambar adalah poster. Jadi poster itu juga cerita bergambar. Cuma poster itu banyak satu lembar. Kalau komik berlembar itu bedanya ya. Jadi poster itu cuma satu lembar, terus biasanya gede. Ukuran lembarannya A3 biasanya. Tapi kalau komik ukuran buku, gitu ya. Nah, kita lihat di sini itu contoh poster. Ada poster 3M dengan berdarah. Itu poster tentang pencegahan penyakit TB. Ya. Oke, Ustadz lanjutkan ke slide berikutnya, Ustadz Nazar. Bisa dicatat poster? Ada nggak di sini catatannya poster? Dibuka halaman 101 dulu, halaman 101. Poster, dicatat dulu ini, poster. Di sini nyatatnya, ini. Kalau di sini catatannya ya. Ini ya, halaman 101 itu poster lain. Poster adalah contoh lain cerita bergambar. Ayo, kasih waktu 1 menit. Silakan ditulis. Mas Angga, halaman 101 ya. Nah, ini mas. Ayo Mas Inja. Ini mas. Akan garis kelihatan. Kalau kelihatan bisa pindah ke kanan. Kamu ya. Ini sama Putra. Ya. Oke, silakan. Dicatat dulu. Bisa ya? Oh belum, kita tunggu. Tadi yang sudah sarapan siapa ya? Semua ya. Kalau dari sarapan mau nggak begini? Kamu makannya di rumah aja ya. Oke. Tidak kan? Ayo ya. Satu menit ini. Kayak dulu Alvin. Ustaz ya. Oke, usah lanjutkan. Oke, tunggu ayo yang belum silakan. Bisa ya. Bisa. Poster adalah contoh lain dari gambar. Yang di rumah gimana? Sudah selesai dicatat? Belum. Silakan. Ayo. Para kita lanjutkan ya. Ya kan? Kita lagi. Pertama kali bisa. Oh, pasangan tidak pernah sih. Tidak ya? Ya, tidak. Ya, ya. Put, sini. Boleh tidak? Ayo, pakai pertama kali. Kita lanjutkan.
pensil, ini jangan dioroti bolak-balik ini. Karena kalau kamu ini bahaya ya. Nek bisa bawa pensil dua, oke? Mungkin aja ini yang udah lanjut. Oke, kita lanjut. Oke. Kita lanjut. Nah, silakan itu. Ada di halaman 113, silakan diisi. Halaman 113 buku tema 3. Langkah-langkah membuat cerita bergambar. Tema 3, tema 2. 113 tema 2. Ya. Langkah. Nah, ya kan? Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Kamu siapkan apa biasanya? Kami. Kalau mau gambar, disiapkan apa? Pen. Terus apa lagi? Hapus. Terus oke. Buku. Buku bahan apa? Oh, bahan nulisnya. Oke, buku apa lagi? Krayon atau spidol warna ya. Yang di rumah dengar penjelasannya Ustadz ya. Bisa dengar? Keras ya. Suaranya Ustadz dengar nggak? Oke. Yang kedua menentukan tema. Kita mau gambar apa nih? Temanya apa? Ke pantai. Oke, temanya pantai. Ada lagi tema apa lagi? Tema apa misalnya? Oh, tema kesehatan. Apalagi tema apa lagi? Lingkungan. Tema apa lagi? Tema pendidikan. Boleh. Tema apa lagi? Tema apa? Temanya banyak ya. Temanya pandemi. Berarti gambar apa biasanya? Setelah itu membuat sketsa. Sketsa itu apa nak? Rancangan. Sketsa itu rancangan. Ini spidolnya paling gede. Spidolnya sangat digaya gitu ya. Sketsa. Terlihat nggak gitu tulisannya dari sana? Ini tak arahkan sini biar kelihatan ini. Nah, ini ya. Sketsa itu apa? Rancangan. Sketsa. Sebelum gambar, misalnya gambar yang itu. Gambar Indonesia. Di temanya lingkungan misalnya. Ini sketsa namanya. Ya, sketsa dulu. Buat sketsa dulu ya. Nah, sketsa dibuat seperti ini dulu ya. Nah, setelah sketsa dibuat dengan pensil biasanya, setelah sketsa dibuat dengan pensil, Ustaz ternyata ada yang keliru, dihapus. Tapi kalau sudah oke Ustaz, dikasih penebalan dengan spidol. Setelah dengan spidol baru dikasih warna, gitu ya. Yang keempat, menyempurnakan gambar. Nah, ini merapikan garisnya tadi Ustaz jelaskan ya. Yang kurang-kurang apa dikasih dihapus, yang kurang dihapus, yang kurang lagi ditambah gitu ya. Setelah itu dikasih pewarna. Ustaz lanjutkan berikutnya. Slide berikutnya Ustaz Nazar. Silakan. Nah, macam teknik pewarnaan ada dua. Macam-macam teknik pewarnaan ada dua ternyata. Yang pertama apa? Pewarnaan basah. Nah, apa itu pewarnaan basah? Pewarnaan basah adalah pewarnaan menggunakan media yang memerlukan pengender, misalnya tinta, cat air, atau cat minyak. Kalau bisa tanya, siapa yang pernah memakai cat air? Macam tangan kanan dong. Fahri, oke, pernah. Siapa lagi dia? Oke, cat air. Ustaz tanya, apa alat yang digunakan untuk memakai?
si luas. Ada yang luas kecil, ada luas agak besar. Kemudian tempat untuk menaruh cat tintanya di mana? Palet namanya apa? Palet wadah. Wadah itu, palet itu kayak macam wadah. Ada lubang-lubang kecilnya ya. Ini warna merah, warna biru kan tidak campur ya. Berikutnya, yang pernah pakai cat minyak siapa? Cat minyak. Nah, cat minyak itu kayak gimana? Cat minyak itu adalah digunakan untuk media menggambar dengan memakai kanvas. Tahu kanvas? Kanvas ya, itu memakai cat minyak. Kanvas itu kayak print gitu ya. Ada media kanvas di sana. Kanvas itu kayak kain gitu ya, Ustaz Nazar ya. Kain putih biasanya polos. Kemudian ada cat minyaknya. Cat minyaknya itu kayak odol gitu, Nana. Jadi kayak odol, kayak cat air ditaruh di palet. Tapi campurannya itu bukan air, tapi minyak. Minyak apa, Ustaz? Bukan minyak goreng ya. Minyak khusus untuk cat minyak. Jadi minyak dicampur dengan warna-warna tertentu. Ada yang agak kental, ada yang encer, tergantung nanti kebutuhannya. Nah, setelah itu dia mulai gambar di situ. Nah, biasanya itu namanya pewarnaan cat basah. Ada pewarnaan kering. Apa pewarnaan kering itu? Menggunakan media yang kita perlukan. Biasanya anak-anak itu yang nomor 2 ini. Kalau yang nomor 1 itu biasanya orang-orang dewasa yang sudah ahli, yang sudah berkemampuan tinggi. Tapi kalau anak-anak tingkat SD kayak kalian masih sementara menggunakan yang nomor 2 ini, pakai pensil, warna atau krayon, ya, atau kain pastel ya. Yang cat minyak itu biasanya digunakan tekniknya oleh para pelukis-pelukis profesional atau pelukis-pelukis di jalanan. Kalau kita di jalanan kan ada pelukis-pelukis ya. Di pasar itu di alun-alun itu kan ada ya, bagus itu loh. Karena yang ini itu namanya pewarnaan basah. Pakai media cat air ya. Bayar berapa, Pak? Bayar berapa? 10.000 ya. Oh, 20. Ya, macam-macam bayarnya berapa ya? Di alun-alun itu ada. Alun-alun kota ya, ngerti ya. Siapa yang pernah ke alun-alun? Kamu ngapain? Naik mainan tembok itu? Oh enggak. Sekarang Ustaz lihat itu, kita pernah lihat itu muridnya Ustaz naik apa? Mobil remote. Yang kecil dulu. Raga mau nyoba? Kenapa? Apa enggak? Kamu kan si SD, ya. Apa? Ya. SD kelas 5 ya. Baik. Kemudian slide berikutnya apa itu ya? Nah, ini. Nah, ini contoh sketsa. Nah, biasanya di alun-alun itu sketsa gini ya. Ini ya. Warna ini bisa. Oke. Itu belum diwarnai. Buat sketsanya dulu ya. Sketsanya dibuat dulu, setelah itu diwarnai. Itu namanya sketsa. Silakan. Berikutnya. Nah, ini halaman 117. Yuk. Baik, halaman 117. Ya, ya tidak terdengar ya. Apalagi pukul-pukul pakai botol jangan jam ya. Itu mejanya nanti supaya nggak rusak ya.
Oke, halaman 117. Nah ini. Contoh cerita bergambar yang telah dilengkapi judul, alur, dan dialog. Akibat tidak bekerjasama. Coba. Kita bisa tolong dibacanya. Ya, baca ya. Tuh. Ayo. Silakan. Yang keras ya, keras. Perlu mikrofon ya? Baik ya. Ya, yang keras. Yuk, harus keras. Terus, nomor 2. Nomor 2 gambarnya apa ya? Baca mulai mewarnai gambar, namun Rudy masih saja bermain. Nomor 3, baca apa? Oh, gambar selanjutnya. Paling sakit dibaca. Gambar nomor 4. Ini siapa yang minta maaf hari? Yang minta maaf siapa? Namanya siapa? Siapa namanya yang minta maaf? Rudy. Kenapa Rudy minta maaf? Karena bermain pada saat diberikan ya, itu ya. Nah, baik. Kita lanjutkan. Ini alhamdulillah, ini ada catatan ini. Sekarang Ustaz kepingin membagikan kertas. Ini ya. Silakan buatlah cerita bergambar berbentuk poster. Itu nanti diakan kertas putih ya. Ya. Oke, anak-anak yang di rumah, silakan kalian pakai buku gambar boleh atau pakai kertas apa itu namanya Ustaz? Kertas HVS ya Ustaz. Kertas buffalo boleh, kertas buku gambar boleh. Nah, ini pertama silakan buatlah cerita bergambar berbentuk poster. Nah, silakan dipilih temanya. Tema yang A, lingkunganku hijau, udaraku bersih. Tema yang B, aku menjaga udaraku bersih. Yang C, aku merawat kesehatan pernafasan. Silakan. Silakan bisa mulai menggambar sketsa. Dan tidak harus selesai hari ini. Tapi bisa pengen ini dikasih nama dulu ya. Kasih nama dulu. Yang belakangnya kasih nama lengkap sama kelasnya. Silakan dipilih itu A, B atau C. Yang mana kira-kira? Potret boleh, landscape boleh. Tidak ada ketentuan khusus. Yang penting dipilih temanya. Temanya silakan dipilih dulu. Kasih nama dulu. Namanya cerita dulu. Ya silakan. Yang di rumah dengar suaranya Ustadz. Halo. Nah. Oke, baik. Silakan dipilih temanya itu ada 3 tema, dipilih salah satu ya. Pakai buku gambar atau kertas HVS, kertas apa itu? Buffalo ya. Kertas HVS putih ya, atau buku gambar boleh. Yang penting putih. Silakan ditulis identitasnya dulu. Masih ada waktu 5 menit untuk memilih tema dan membuat sketsa. Tidak harus selesai hari ini, Ustadz tunggu sampai hari Ahad tanggal 12 September. Masih 1 minggu lagi ternyata ya. Oke, silakan. Mana yang dipilih? A, B, C. A atau B atau C? Silakan.
Wah, itu kelihatan itu. Yang lagi live di kelas ya. Kelas ngantuk tadi di rumah sering pelajaran. Siapa itu yang kelesetan ya? Ada kelesetan loh ya. Ayo Zam. Nizam insya Allah nggak kelesetan Ustaz. Semangat. Bikin gambar. Silakan. Iya. Apa namanya? Tadi panas tuh. Loh, tadi kayaknya ada Ustaz Barok ya ke sini ya? Iya. Mana orangnya? Tadi. Oh, bagus. Oke, sambil menggambar, kasih tebak-tebakan mau ya? Kamu percaya nggak gajah itu bisa sembunyi? Percaya? 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 Gimana gajah yang bersembunyi? Hah? Hah? Ya, gimana? Kayaknya percaya ini Percaya ya? Kok bisa percaya? Caranya gimana gajah itu? Hah? gimana udah Hah? gimana ini gimana Gimana? Kamu percaya nggak gajah itu bisa sembunyi? Ya? Yang enggak coba. Yang enggak percaya, yang enggak percaya. Oh, enggak percaya. Yang percaya. Oh, yang percaya sedikit ya. Kamu percaya nggak gajah itu ada di sini? Gimana bisa makanya gajah itu bisa sembunyi? Makanya dia ada di sini dia bisa sembunyi. kelihatan Yang kelihatan. kalau kelihatan namanya Karena ya sendiri ya. karena dia sembunyi makanya nggak kelihatan. Ya. Wah, kelihatan apa nih? Ya wes gajah. Kelihatan nggak mungkinnya ya. Oke, silakan sudah memilih tema apa belum? Ya, temanya sudah dipilih. Bapak sudah memilih tema. Tips aku menjaga udaraku bersih. Oh benar. Oke, temanya aku menjaga udaraku bersih. Caranya gimana Ustaz menjaga? Caranya ya tidak merokok, tidak apa lagi. Ini contoh ya, kamu berubah sendiri, harus sama dengan Ustaz ya. Aku merawat kesehatan pernafasan. Nah, apa kira-kira? Oke, baik. Kertasnya boleh disimpan dulu. Kita lanjutkan di materi tematik IPS ya. Nanti tugasnya masih ada waktu 1 pekan. 1 minggu. Nah, itu Anda sudah share lagi. share materi ya. Ini sebenarnya saya mau pakai ini, headset. Cuma lagi ngecas. Kemarin lupa belum ngecas. Jadi kalau pakai ini enak ya. Bisa kemana-mana suaranya. Nggak harus mendekat ke sini. Oke. Sudah terserah belum ya? Di HP-nya belum ya? Anak-anak yang di rumah sudah bisa melihat slide-nya Ustadz Nazar apa belum? Yang di rumah. Bisa tapi belum
terganti masih yang tugas untuk penilaian KD 3.1. Oh, bisa di stop share dulu ya. Stop share terus di posting lagi. Ini pemanasan ya. Pemanasan ngajar pertama. Sudah ya. Sudah apa belum? Oke, sudah tampak di layar ya. Baik, yang di kelas silakan. Materinya kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai melanjutkan materi. Oke, Bunda sudah buat lingkarannya. Royan sudah bisa ya, dilihat ya. Bisa. Baik, dilihat di layar masing-masing. Judulnya adalah menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Nah ya, menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Maksudnya apa saja? Nah itu. Kita lihat di layar. Kegiatan ekonomi. Berarti kegiatan ekonomi distribusi dan konsumsi. Itu kegiatan ekonomi ada 3 ya. Nah, apa itu kegiatan produksi? Kita lihat di slide. Memproduksi adalah proses menghasilkan suatu barang produksi yang merupakan tahapan pertama dalam kegiatan usaha Proses orang yang melakukan suatu barang produksi. Di mana menghasilkan satu barang itu anak? Di pabrik. Kemudian produksi merupakan tahapan pertama dalam kegiatan. Jadi di rumah ini Ustaz pernah jualan makanan ya, jualan nasi. Untuk menjual nasi, Ustaz harus memasak nasi terlebih dahulu. Nah, memasak nasi, memasak bumbu, memasak lauk-lauk, sayur itu namanya kegiatan produksi. Setelah Ustaz masak, kemudian Ustaz packing, di packing itu dikemasi. Jualan kacang goreng. Jualan kacang goreng berarti kita apa? Goreng kacang dulu kan? Setelah kacangnya digoreng, didinginkan, baru dibungkusi, di packing, dimasukkan plastik. Kamu tahu opak? Ustadz dulu pernah jualan opak di kampung. Opaknya itu tak dipencet ya opak itu ya. Ada tepung ya opak itu ya. Dipencet. Setelah opaknya itu dingin, dimasukkan plastik, kemudian dijual. Nah, membuat opak, membuat kacang goreng, membuat nasi goreng, menjual nasi goreng tahu? Nah, menjual nasi goreng pakai apa? Gerobak. Nasi goreng, nasi goreng ya kan? Tahu bulat, tahu? Orangnya yang naik di atas mobil goreng itu namanya proses produksi. Orangnya namanya siapa? Produsen. Kegiatannya namanya produksi. Nah, lanjut. Oh ya, tulis dulu. Tulisan dulu ini. Ya, tulis. Yuk, ya. Nanti Ustaz cek tulisnya. Bapak buku tulis. Catat di sini. Tulisnya dijaga. Ini Mas Ari. Ya. Produksi adalah proses menghasilkan suatu barang. Yang kedua, produksi merupakan tahapan pertama dalam kegiatan usaha ekonomi. Ayo Mas Putra, iya Mas, silakan ditulis. Iya dong. Jam, ayo, ini jam. Buku tulis mana? Ya nggak apa-apa. Punya. Yang kedua, produksi
merupakan tahapan pertama dalam kegiatan ekonomi. Jadi yang pertama-tama sebelum kita jualan, Mas Putra bisa di sini Mas Putra. Tidak berdempetan dengan Anda. Kegiatan ini Mas Putra. Mas, sini. Di sini. Nih. Nggak boleh kemana-mana, jaga jarak. Ayo. Oke, silakan dicatat dulu. Dicatat dulu. Yang di rumah juga mencatat. Sudah mencatat? Oke. Suaranya bisa diuji yang di rumah jelas apa belum ya? Tuh, ada suara. Halo, suaranya Ustaz jelas nggak? Jelas. Udah. Wah, ini harus latihan ngomong ini. Lama ini Ustaz nggak ngajar ini. Sudah setahun lebih. Wah, ini ada yang masuk. Ustaz ada puput enter the waiting room. Oke, sekarang slide yang kedua. Sekarang Ustaz ke yang kedua, slide yang kedua. Perhatikan. Ustaz Puput tak jadikan co-host. Mana tadi Ustaz Puput ya? Nah, ini ada co-host ini. Sekarang yang kedua. Distribusi. Distribusi adalah proses penyaluran barang dari konsumen ke penjual. Nah, setelah tadi Ustaz membungkusi nasi yang tak jual, Ustaz ambil harga semua. Ada apa Ustaz izin? Tolong nasi bungkus dikirim ke warungnya Pak Alvin di Jalan Pengangan. Terhadap Pak Alka ini ke rumahnya Alvin. Assalamualaikum. Oh, Alka, kamu ngapain? Sekarang saya kerja gojek. Nah, kopi put. Berangkatlah Arka ke rumahnya Mobil. Ngapain berangkat ke sana? Mengantar makanan atau barangnya dijual. Nah, distribusi merupakan tahapan kedua dalam kegiatan. Nah, ya kan? Jadi tidak bisa kalau belum diproduksi terus diantar. Nah, ayo kasih aja Pak Ustaz, tolong antarkan nasi bungkus. Katanya, ya nasi bungkusnya mana? Iya, satu Pak, belum masak. Jadi urutannya produksi dulu, baru distribusi. Kemudian orang yang melakukan itu disebut distributor. Arkai namanya distributor. Ustaz misalnya punya pabrik buku, Ustaz cetak buku banyak. Nizam, ambil Zam. Kamu kan sekarang bagian yang mirip barang ya, iya Ustaz, ini Zam. Ambillah, bisa datang ke rumah Pak. Bisa bawa kamu pergi. Terus ada poknya ini, poknya di kanan. Apa itu Zam? Ini buat bawa barang-barang Ustaz. Cetok kan? Ayo. Setelah itu, Nizam, bawa itu buku-buku. Kemana? Itu buku di pasar, untuk dijual. Di sana sudah ada Fahri. Nah, Fahri itu sebagai siapa? Penjualnya. Ya, itu namanya distributor. Kamu pernah tahu kalau pagi-pagi atau siang-siang jualan apa dulu? Tuh. Galon. Wah, pernah nggak ada kalau Nggak pernah jalan. terus bunyinya gimana? Aku nggak tahu. Gimana? Nah, itu asal itu. Bukan merah. Ini kita ulang ya. Kamu pernah dengar orang gini nggak? Donat.
Ada rasa strawberry, rasa coklat. Ada pernah dengan ini? Bakso. Ya, pernah ya? Enggak. Penjual keliling itu ada dua anak. Bisa jadi dia itu distributor itu yang mengirimkan barang. Atau dia sendiri juga yang membuat donat atau apa itu. Jadi kalau hasil mau Ustaz itu biasanya kalau ngedrum kok ada suara-suara kalau ya Rajuan KPPS ini. tosa itu Ada biasa kali. ya ngomong aja ya tiap dalam sehari itu biasanya ada orang jual balon 5 kali Ustaz. 5 kali aja yang lewat ya. Tapi pernah pada suatu hari ya itu tidak ada sama sekali orang yang jual balon. Ustaz itu bertanya-tanya kenapa jual balon sama sekali ya? Ternyata setelah Ustaz tanya-tanyakan ternyata apa? Toko galon yang di pusat rumahan itu telah ditutup. Loh, kenapa kok tutup? Oh, ada keluarganya yang meninggal. Atau bisa jadi tokonya itu nggak punya stok barang. Ya, jangan. Ustaz kan ke sana ya. Pak mau beli galon. Kenapa ada galon hari ini? Dan dikirim dari pabrik. Itu galon semua kosong nggak ada isinya. Hal itu juga. Nah, begitu ya. Itu adalah distributor. Bisa jadi distributornya ini pernah ada suatu kejadian, ada truk yang buat galon banyak itu ya. Truknya ini kecelakaan, tumpah semua. Nah, karena airnya tumpah, maka pasokan galon di suatu tempat apa menjadi tersendat. Terjadi kelangkaan akhirnya ya. Nah, begitu. Ya. Oke, berikutnya Ustaz Nazar, slide berikutnya. Konsumsi. Nah, ini. Konsumsi adalah proses menghabiskan atau mengurangi nilai barang. Nah, konsumsi merupakan tahapan ketiga. Nah, setelah kita pertama produksi, distribusi, konsumsi. Konsumsi itu siapa Ustaz? Ya kita dan keluarga kita. Dengan ada hubungan digoreng. Ini biasanya panggil lah, Ustaz dibagi. Mas, tahu. Tahunya. Bungkus Pak, berapa? 1.000. Ustaz dan keluarganya Ustaz yang mengambil dan membuka itu dan menghabiskan tahu itu namanya konsumen. Kegiatannya disebut konsumsi. Kegiatannya adalah kegiatan konsumsi. Aktivitasnya makan ya, bisa itu konsumsi. Tapi kalau orangnya disebut siapa? Konsumen. Orangnya. Jadi kalau kegiatannya konsumsi namanya. Ya. Nah itu konsumsi. Ayo pun. Kakinya. Coba Putra, fokus ya. Di depan nggak apa-apa sini buat supaya kamu bicara. Biarkan tulisannya. Habis ini saya akan ngecek buku tulis. Nah, yang kalau depan ada banyak tulis. Nah, ini bisa. Ya. Tulis, menyelesaikan. yang nggak selesai, tapi akan di sini. Ayo. Tulis. Kita tunggu. Tulis dulu. Ayo. Nah, itu. Itu bukan donat ya. Donat. Yang ini rumah. Oh ya, rumah. Enak rasanya. Nah, Ustadz dulu pernah diajak jalan-jalan saya hati. Tak ceritanya ya, Ustadz dulu pernah diajak jalan-jalan saya hati. Ternyata Ustadz itu diajak jalan-jalan di sekitar jalan itu. Pak, aku padamu. Siapa itu? Televisi ya. Ya. Ya.
Setelah Ustadz tidak jalan-jalan, ternyata Ustadz itu masuk ke dalam sebuah gang. Bukan aku. Mobil tak parkir, ternyata di sana itu Ustadz itu masuk ke rumahnya salah seorang muridnya Ustadz. Nah, itu kalau tidak salah 2 tahun yang lalu. Ternyata dia adalah Fafa. Nah, ternyata Fafa itu anak-anak punya aktivitas sebagai produsen. Apa Ustadz produsen apa? Produsen mainan. Tapi mainannya mainan edukatif ya. Mainan edukatif itu ada bongkar pasang. Apalagi Pak? Mainannya Pak? Puzzle ya. Terus apa lagi itu? Ya. Jadi Fafa, mamanya ya, maksudnya Ustadz ya, orang tuanya Fafa itu bekerja sebagai produsen. Sekaligus distributor. Menyalurkan. Ya enggak Pak? Itu diantar kan? Ada orang beli, kamu yang ngantar. Bukan? Siapa yang ngantar? Orangnya yang ganti. Oh, jual barang. Oh, berarti bundanya Fafa itu sebagai produsen. Yang mengantar ada sendiri ya. Berarti yang mengantarkan itu adalah Gojeknya mungkin ya. Diantar ke sana. Alamat tujuan. Nah, yang ngantar itu namanya distributor. Ayo silakan Mas Putra. Ustadz Yudi sama Ustadz Ati sebagai konsumen, membeli barang-barang mainan edukatif. Iya. Beli ya. Pesanan dulu tadi dia. Waktu itu Bapak masih umur, masih kelas 2 atau masih 3? Ustadz lupa, kelas 2 kelas 3 dulu ya. 3 tahun atau 2 tahun yang lalu. Ingat itu kita panggung gini. Iya. Masih kecil. Kecil lari-lari ya. Ya Allah. Nah, itu anak-anak ya. Jadi 3 kegiatan ekonomi yakni apa tadi? Yang pertama produksi, distribusi, sama konsumsi. Ya, 3 kegiatan ekonomi. Di sisi semua. Kalau MNN semua produsen orangnya. Distributor oh ya orang ya. Desain ya. Nah, ini Nizam. Nizam itu ternyata namanya dulu pernah apa? Ya, kita lupa. Jualan bakso. Bukan Ustaz, bahan bangunan. Nah, Nizam ini ternyata mamanya itu punya usaha jual bahan bangunan. Kayak Azam Ustaz. Kayak Azam itu Ustaz pernah beli. Ayahnya Azam itu beberapa kali itu untuk apa? Sekolah ya. Bisa telepon, assalamualaikum. Pak Muhid. Ya sedikit ada Pak. Ini tokonya sudah buka ada Pak. Oh sudah. Ada perlu apa Ustaz? Azam mana? Mau pesan pasir ya? Cariin Azam. Azam mana ya Azam ya? Azam lagi ini Ustaz. Goes. Ustaz kamu Azam itu di mana ini? Jam kamu tak tahu ya? Jalan tahu. Jauh ya. Sampai Ustaz itu terekam Azam. Kalau kamu buka YouTube-nya Ustaz, yang jalan-jalan itu. Azam sampai ini jam. Jalan-jalan di PPS saya ada Azam itu mah Azam. Oke. Berikutnya. Ya, berikutnya oke. Ini yang berikutnya ya. Nah, ini. Peran pelaku usaha ekonomi, peran. Setiap pelaku usaha ekonomi memiliki peran masing-masing dan saling menguntungkan. Perhatikan. Ya. Sip. Yang pertama, produsen. Produsen membutuhkan distributor untuk menyalurkan barangnya. Bundanya Nizam, kalau nggak ada yang bagian miring, bahan bangunannya nggak akan terjual. Ya. Bapaknya aja, kalau nggak ada yang bawa pick-up itu ya, ngangkut di pasir sama sungai, barangnya akan terkirim atau enggak? Enggak. Nah, saling menguntungkan. Konsumen juga begitu, konsumen membutuhkan produsen ya untuk mendapatkan barang untuk memenuhi. Ustaz Yudi konsumen butuh produsen. Gimana ini ya? Tidak bisa masak. LPG-nya habis, galonnya habis. Ustaz perlu siapa di sini? Perlu produsen siapa? Pabriknya.
Pertamina. Pertamina memproduksi LPG 3 kilo, dijual ke toko-toko, ya kan? Dari toko bisa beli, ya kan? Atau bisa jadi bisa jadi nggak beli dari toko, beli dari pedagang yang keliling pakai kosa, ya kan? Nah, gitu ya. Saling membutuhkan. Produsen nggak ada konsumen, barangnya nggak laku, nggak dapat uang, ya kan? Pusat jualan beras, jualan gula, jualan kopi, jualan apapun, minyak goreng. Tapi nggak ada yang beli. Bisa kira-kira berjalan. Jadi 3 pelaku ekonomi ini saling menguntungkan. Ya. Nah, sekarang jual beli itu enak. Ustaz mau beli apapun, tinggal tak ambillah sebuah alat yang kotak, layarnya bisa disentuh. Nah, karena Ustaz bisa milih-milih barang, kemudian minta barangnya untuk diantar ke online namanya ya. Oke, Ustaz Nazar berikutnya. Kehidupan manusia. Nah ini, menurut kodratnya manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Perhatikan, Allah sudah mengingatkan Rasulullah ya, kita harus saling membantu. Nah ini ya. Mas Dian ini selaku produsen membuat snack. Ya, di sini pula di atas sini ya ini. Nah, bisa dapat makanan dari sini enak. Itu kan aja konsumen. Yang di rumah, halo, maaf ya yang di rumah ya. Besok kita ketemu ya. Besok nggak ketemu, besok di rumah tryout AKM. Ya, baik. Di rumah. Makannya nanti di rumah ya. Tidak boleh makan di sekolah dibungkus masuk ke atas, makan di rumah. Baik. Ustaz lanjutkan. Nah ini Ustaz manusia Yudi. sebagai ya. Besok itu nggak ke sekolah AKM. Oh iya, maaf, Ustaz lupa. Besok Kamis. Besok itu ternyata nggak ke sekolah. Besok Selasa Rabu semuanya online di rumah. Selasa Rabu di rumah. Online di rumah aja. Besok jangan ke sini loh ya. Besok ada orang bisa. Ya. Jadi Selasa Rabu tryout. Baru hari Kamis yang masuk adalah yang absen kan? Oke. Nah ini manusia sebagai makhluk sosial. Ya, manusia tidak bisa hidup sendiri. Saling bergantung antara satu dengan yang lain. Ya, putra nggak bisa hidup sendiri dengan orang tuanya. Ya, putra hidup sendiri. Jadi apa? Pengamen di jalanan. Ya. Nah, dia minta uang. Katanya diminta uang. Putra masih membutuhkan orang itu untuk apa? Untuk sekolah, untuk belajar, ya. Ya. Oke. Terus siapa yang di belakang mengajar itu? Ya, Mbak Zahro. Mbak Zahro itu juga butuh siapa? Temannya. Butuh tetangganya. Ya. Tidak bisa hidup sendiri. Kita masih butuh tukang galon, tukang LPG, tukang lagi, tukang jualan beras, tukang jualan apa lagi? Nah, itu biasanya bapaknya, Pak, sudah lama saya ini nggak diajak ke Ramayana atau ke Dumaret, ayo. Nah, rekreasi. Nah, akhirnya pada suatu hari Ahad, diajak Ramada itu keluar kota. Akhirnya Madya senang ya. Mana dulu ya? Safari. Oh, ini alatnya. Ini. HP. Makanya iya kan HP. Receiver ya. Headset bisa. Nah. Ya. Ini sudah Puput sebagai siapa? Tanya.
Produsen memproduksi ilmu menyampaikan kepada muridnya. Ya kan? Muridnya sebagai konsum, tapi yang dijual bukan barang benar. Tapi apa? Ilmu, wawasan, dan jasa. Bukan barang tapi jasa. Dokter itu produsen, tapi dia tidak menjual barang. Dok, aku beli produk suntik nggak boleh. Suntik hanya boleh dipakai untuk dokter. Dokter hanya melayani. Ada bisa apa? Imunisasi. Baik. Slide lagi Ustaz. Itu yang terakhir apa masih ada? Oh, masih ada ternyata ya. Waduh, contoh kegiatan usaha ekonomi. Langsung aja ya. Nah itu. Perhatikan produksi pakaian. Asalnya dari petani kapas, petani kapas. Ya, kemudian meminta benang, kemudian menenun kain, jahit, mengusahakannya kain putih. Ini baju yang saya pakai baju ini. Ini ada petani kapas, akan bisa jadi baju. Kalau ada meminta benang, dari kapas ini kan jadikan benang, dari benang jadikan kain, ya. Dari kain di jahit, masa kain nggak usah kain. Ini dulu kan kain ini. Ini kain belum jadi baju, perlu penjahit. Ya, perlu penjahit ya. Kemudian pengusaha garmen, kemudian membeli. Ya. Oke, lanjut. Halo yang di rumah, Royan dan kawan-kawan, dengar suaranya Ustadz? Halo. Oke, cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Cara menghargai, kita diminta untuk menghargai. Yang dikatakan Rasulullah, saling menghargai. Yang pertama menumbuhkan persaingan usaha yang sehat. Persaingan usaha jangan dengan yang tidak sehat. Mana kita maksud? Gini, ada kejadian unik di BPS. Katanya berkoi. Nah, Ustaz di video itu pertama ada penjual bensin. Beberapa hari kemudian ada bensin lagi di sini. Nah, ini namanya tidak menghargai. Jualannya jauh. Dia tidak bersaing di sini, kasihan keduluan di sini. Itu ya, tayangannya sedang. Itu ya. Ada ini sudah yang bensin. Artinya dia mengambil tempat agak jauh, tempatnya agak jauh. Oke, lanjut. Saling menghormati dan tidak iri. Boleh begitu ya. Acing misalnya jualan donat, pasir juga jualan donat. Tahu jangan di sini, ini tempatku bro. Ini tempatku. Ya. Silakan tidak boleh ini ya. Kan persaingan usaha yang sehat. Persaingan usaha. Kalau ini jualannya laku, ini buat donat yang enak. Kalau donatnya enak, maka akan banyak dibeli orang, laris. Benar nggak? Ya. Kalau donatku biasa-biasa saja, rasanya apalagi nggak enak, maka donatku makin lama makin nggak laku. Orang, tadi kan ya, kalau Ramadan kan banyak orang yang jualan dulu ya. Kalau sekali nyoba, enak ternyata makan kue di sini, dia akan cerita kepada orang lain. Beli di situ loh, enak kamu. Iya toh? Aku loh kemarin beli, enak. Ternyata dicoba ini loh, enak nih, enak. Nah, lama-lama banyak yang beli karena jualannya enak. Caranya meningkatkan kualitas barangnya, bukan dengan cara gini. Itu kok barangnya laris, aku kok nggak berapa laris. Besok tak kerjanya aja itu jualannya. Besok di pabrik dia belum jualan, tempatnya itu kasih sampah-sampah. Itu nggak boleh, ya. Nggak boleh itu namanya tidak sehat, ya curang. Ya. Nah, menjunjung tinggi nilai setiap pekerjaan. Nah, jadi pekerjaan apapun kita lakukan dengan apa? Dengan jujur. Kemudian yang keempat, meneladani keberhasilan orang lain dengan melihat sisi positif. Tadi ya, lihat sisi positifnya. Ah, yes, wah. Satu slide lagi. Apa itu Ustaz Nazar? Ada. Kok nggak gerak? Ayo berdiskusi. Nah, ini terakhir nih ya. Santai ya.
Apa pendapatmu ini di buku halaman berapa ini? Nah ini ya. Apa pendapatmu mengenai pekerjaan sebagai pemulung? Pemulung itu gimana? Mana jadi misalnya, pemulung dilarang masuk. Tapi masih ada pemulung. Ya, pemulung. Pemulung itu ya memungut sampah orang lain yang masih bisa dimakan. Tapi ada dimakan. Baik anak-anak, kelas 5 hari yang di rumah, halo. Yang di kelas, halo. Terima kasih saya disampaikan. Mohon maaf, barangkali ada yang kurang berkenan ya hari ini. Kita akhiri. Ustaz minta tolong membaca doa Mbak Husna. Silakan maju. Dipimpin doa sesudah belajar. Silakan Hus. Semuanya sikap berdoa yang rapi, tangan dilipat di atas meja. Ayo yang di rumah juga diikuti ya. Get ready. Ayo Gus. A'udzu billahi minasy syaithanir Warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinaba walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Masuk. Yang sugeng. Saudara. Disudahi. Halo Ustadz Nazar. Anak-anak sebentar tunggu saja. Ini saya unboxing. Lalu Wah, mau. nah, sebelum dikasih Unboxing ya.
Halo? Hello kuis, tidak ada suara sama sekali. Kita live, kita down. Halo? Zoom top ya? Apakah ada orang di sana? Sepertinya tidak. Semuanya kosong. Tidak pada kamu bisa ngeliat itu dah? Lihat Dika. Aku bisa ngeliat Dika situ. Aku bisa lihat Ryan dari sana. Di mana? Di ujung kah? Terus Anaf di paling ujung. Mana aku? Oh, iku. Halo? Kadang, tolong ini sepi kah Zoom-nya? Di end kalau sepi. Oh, di Ya, ngobrol. ya. Cuman melihat. Oh, itu saya. Aku udah bisa lihat. Halo, anak-anak. Ya, Jadi Ustaz. Kelihatan. Bisa dengar suaranya Ustaz? bisa. Bisa dengar suaranya Ustaz? Bisa. Bisa. Oh iya. Itu udah dapat. Ustaz, aku linknya udah lebih waktunya. Sabar. Sabar aja. Ya Ustaz. Silakan. Masih ada waktu. Ini nanti kalian keluar jam 11. Karena ini di kelas kemudian. Kita keluar kemudian. Maka bandingnya. Ya. Kenapa? Oh, kamu ya, oke. Bentar ya. Yang mau saya hafalan hari ini? Ada. Baik, kalau tidak ada. Halo. Halo, Ha. Oke, kita baca dulu surat hafalan kita. Ya, baca satu surat sambil menunggu. Sambil menunggu apa ini? Sambil menunggu apa? Sambil menunggu kepulangan, karena nggak ada yang surat hafalan, kita baca aja dulu surat. Apa tulisan aja? Bahasa ya? At-takwir, silakan at-takwir, ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idan nujumun kadarat wa idal jibalu suyirat wa idal isyaru utilat wa idal wuhusu husyirat wa idal biharu sujirat wa idan nufusu zuwijat wa idal mau'udatu su'ilat Kutilat wa idzas suhufu nusyirat wa idzas samaa'u kusyirat
Wa idzal الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم innahu rasulun karim bi ذي قوة عند ذي العرش مكين طاع muta'in ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين wa ma huwa bi qawli syaitanir الرجيم rajim أين تذهبون إن هو إلا liman syaa minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa أن يشاء الله رب العالمين صدق Sadaqallahul الله العظيم. Oke, baik anak-anak kelas 5 Al-Halili. Ustadz Nazar bagikan dulu itu apa? Ini yang tempoh hari anak-anak. Bentar. Apa itu Ustadz Nazar? Boksit ah. Ini yang tempoh hari itu Ustadz Nazar ya? Saya bagus nggak? Dapatnya 2 slide. Saya dapat betul bagus. Tapi yang diulang. Jadi ada juga, saya diulang. Berarti yang kemarin yang tak bagi di lab komputer itu ya? Yang sudah mana Pak? Sini kembalikan. Yang belum. Ini yang belum. Nah, Yang belum dapat saya kok, kata. Nih. Bisa sini. Ya ya oke. Yang sudah dapat kemarin di lab. bisa ini. Saya sudah dapat kemarin. Sudah. Kembalikan ya. Nah, yang sudah itu tadi yang masuk. Kamu kasih belum? Ya. Masih bisa juga. Ya, dapat. Yang belum ya. Yang sudah itu cuma 10 kemarin. Berarti sudah. Yang belum sama yang belum? Ini. Sudah ini. Ya, kamu bawa. Ini tadi bohong. Tadi bohong. Oke, yang di rumah. Halo yang di rumah. Bisa dengar suaranya Ustadz? Assalamualaikum. Belum ya? Kau makan, Bang? Yang di rumah siap? Jangan lupa nanti ikut KKN dan sosial. Ya. Sesuai dengan link kelompoknya. Oke. Yang sudah bisa panggil, sudah merapikan meja. Karena dilakukan lagi, dilakukan lagi kan ya. Kali dilakukan baik dilakukan lagi dilakukan.
Oke ya. Terima kasih akan dari boleh digeser lagi di situ. Oke, silakan. Silakan panggil Mada, Nisa, Adia, Ida, Papa, Nika, Aka, Naga, Aja, Amin, Masih, Putra, Jaga, akan berarti ya. Pulang ya. Terima kasih. Terima kasih, Pada. Terima kasih. Anak-anak, terima kasih ya. Terima kasih Ustadz N ya. Ya. Assalamualaikum.